ilmu. Iya, teman-teman ya. Merontokkan ilmunya Pak Yasin. Jadi ini agak bahaya ini. Nanti kita lihat ini. Kita coba makan. Saya nggak berani. Stik daun kelar organik. Organik aja. Ngeri. Semakin dahsyat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dalam program Bincang Buku. Kali ini memasuki edisi kedua. Masih bersama saya Eko Prasetyo dan Mas Andi Muhammad Yasin. Dan yang istimewir, redaksi Bincang Buku sudah kedatangan tidak cuma satu, 3 buku, Cak. 3 buku dari penulis yang sama. Luar biasa. 3 buku beda judul. 3 buku beda judul dari penulis yang sama. Dari penulis yang sama. Penulisnya cukup produktif ini. Sangat produktif, tidak hanya dikatakan cukup, sangat produktif 3 buku ya. Penulisnya adalah Mbak Hanum Suroya, MSI, Guru MAN 3 Jakarta Pusat. Hanum Suraya. Memang saya secara kebetulan ada dapat cerita dari teman yang kebetulan umroh bareng sama Mbak Hanum. Itu ternyata Mbak Hanum ini dari keluarga yang memang sangat-sangat punya hubungan dekat dengan pesantren satu, yang kedua, dan selain pesantren ustadz besar lah gitu Ya. di Jakarta. Jakarta tidak perlu kita sebut lah ya. Nasional ya. Ya, nasional. Masa cukup nasional. Wah, kece badai. Tapi kan kita nggak ngelihat latar belakang keluarganya kan. Kita begini, biar objektif gitu kan. Maksud saya bahwa dengan background seperti itu kita lihat apakah kita bisa menghabisinya. Ini wis ikit-ikitan gitu ya. Jadi 3 buku yang ada di redaksi Bincang Buku kali ini. Yang pertama Anak Kamar 40, yang kedua Antara 3 Negara, dan yang ketiga adalah Guru Sufi. Kebetulan 3-tiganya adalah buku fiksi. Ya, meskipun beliau ini guru geografi, Cak, ternyata passionnya di fiksi itu besar sekali. Guru SMA ya. Guru MAN, Madrasah Alia Negeri. 3 Jakarta di Pusat. Jakarta. Oke, Cak, kita bahas satu-satu ya. Sebelum bahas satu-satu, kita perkenalkan dulu ada apa ini di redaksi Bincang Buku ini, Cak. Ya, hari ini kita dapat kiriman kopi. Bukan kok. Ya, kopinya udah di dalam ya tadi ya. Yang jelas kita punya kopi, Cak. Kita minum kopi dulu, bismillah. Ya. Minuman kita hari ini ada. Ini yang tadi, Cak? Hah? Bukan. Oh, bukan. Kalau yang tadi itu lebih dahsyat dari ini, Cak. Oh, gitu. Iya. Sip. Arabica terbaik di Bali. Bali. Yang ini Aceh Bener Meriah. Bener ya. Yang tadi itu juara internasional. Woi, mantap. Yang tadi. Oke. Terus kopi, kita punya kopi. Yang kedua ini Kita punya ini made in Pak Yasin. Ini Tape kita. Tape. Tape itu, Cak. Tape goreng. Itu kalau di Jawa Timur juga disebut Rondo Royal. Rondo Royal. Tapi sampai tahu tape. Tahu dong. Itu bisa di setel ya, mengeluarkan musik. Itu harus pakai kaset. Kalau tape yang itu, itu tape, Cak. Oh, tape itu ya. Itu tape. Tape itu kalau orang biasanya hotel ya, pegawai hotel dikasih tape. Nah, itu tape. Uang tape namanya. Uang tape. Oke. Yang ketiga kita punya ini apa nih, Cak? Daun kelor. Nah, ini untuk merontokkan ilmu. Iya, teman-teman ya. Merontokkan ilmunya Pak Yasin. Jadi ini agak bahaya ini. Nanti kita lihat ini. Kita coba makan. Saya nggak berani. Stik daun kelar organik. Organik aja. Ngeri. Semakin dahsyat ini. Oke. Ini, Cak. Ini apa namanya? Rujak. Es rujak ini, es rujak. Bismillah. Rujak serut. Kasih Surabaya gitu. Enggak, ini ya, tapi senangannya istri saya memang bikin gini. Segar sekali, mantap. Ini kira-kira bikinnya 3 hari yang lalu, Cak. Jadi Bisa enak ya. Sudah habis tuh paru kok. Alhamdulillah. Kita lihat reaksinya habis ini. Butangku kok gak enak ya. Yang terakhir kita punya ini ya coy, Cak. Saya kasih kesempatan sama untuk membuka itu. Memang tidak perlu dibuka memang. Udah biarin aja lah, Cak. Biarin aja ya.
Siapa tahu kalau udah beberapa bulan ya dibuka kan isinya berubah gitu. Isolasinya kan masih begini sut. Tiba-tiba wis mendelep. Kok jeru? Padahal si anyar. Oke lah. Back to topic. Ya. Oke. Kita bahas yang mana dulu? Langsung aja tiga-tiganya kita tembak dari sisi lain. Anak kamar 40 nih, kue pertama yang mau kita bahas. Ya. Nah, anak kamar 40 ini tentang remaja putri. Jadi memang buku-bukunya Mbak Hanum ini banyak kisah remaja ya. Ya, kayaknya tiga buku yang dikasih ke kita kurang lebih isinya tentang kisah remaja. Mungkin karena memang satu dia guru, setiap hari guru yang berhadapan dengan remaja putri putra di sana ya. Tapi ini backgroundnya background pesantren Kak. Nah, yang saya surprise di sini adalah ada jadi kisahnya tentang ya ini sedikit saja tentang seorang remaja putri yang dari Jakarta disekolahkan mondok di Surabaya. Nah, tapi ada sedikit sekali memang logat-logat Surabaya yang masuk di sini gitu loh. Ada bahasa kon, kamu. Saya nggak tahu Mbak Hanum kok bisa ngerti gitu ya, yang begitu. Terus apa tadi ya? Padahal dia orang Betawi ya. Dia orang Betawi. Ini temannya Sidul kan. Temennya tukang insinyur. Dan itu ya tentang ini. Apa menurut sampean buku ini gimana? Ada saya ngomong dari sisi garis besar ya. Di antara 3 buku ini, antara 3 negara, Guru Sufi dan Kamar nomor 40, itu ada pola yang hampir sama. Yang pertama dari sisi kemasan bahasanya. Bahasanya populer. Bahasa khas anak remaja gitu kan, anak-anak muda yang masuk ke sana. Nah, yang kedua, kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya ada nuansa bening. Agamis. Nuansa bening. Oh, itu Kinan Nasution, Cak. Kinan apa Vidi? Kinan, Vidi wis dicabut dari Spotify. Oh gitu. Kita ngomongin itu aja lebih asik daripada dia. Kayaknya lebih asik. Jadi begini, menurut saya konflik royalti ini memang harus setan. Sampai mana saya tadi? Itu nanti kita bicara ramah aja. Ya. Jadi yang pertama soal kemasan bahasa. Yang kedua tadi nilai agamis ya. Ada pesan dakwah. Contoh misalnya di Guru Sufi itu ada muatan pesan hadis, kemudian mengingatkan sholat. Di ketiga buku ini ada. Ya. Terus mengutip Imam Al-Ghazali itu di Guru Sufi. Sama dengan Kamar nomor 40 yang basisnya itu pesantren gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu secara pasti, tapi mungkin Mbak Hanum ini memang juga berbasis pesantren ya. Artinya mungkin pernah tinggal di pesantren, pernah sekolah di pesantren, atau keluarganya pesantren. Keluarga pesantren. Jadi dengan itu tampaknya yang mewarnai di sini ya nuansa agamis, ada rasa nuansa sekolah pesantren. Pesantren ini di Kamar nomor 40. Nomor 40. Terus ya itu ada pesan dakwahnya. Pesan dakwah itu. Dan yang juga tidak kalah menonjol itu soal penokohan, Cak. Ya, meskipun rame ya, tapi gaya penceritaannya itu rigid gitu. Iya. Tokohnya kan banyak di situ kan? Tokohnya banyak, penuh dialog ya, banyak dialog. Dialognya banyak karena itu untuk memperkuat alur cerita. Ya. Terus kalau yang Guru Sufi dan Kamar 40, kalau yang antar 3 negara agak beda kayaknya nih ya. Ya, itu sama aja, ada pesan juga. Misalnya yang selalu muncul yang saya saksikan itu musola, sholat. Nah, itu kata-kata yang muncul di sini, musola, sholat ini ya. Yeah. Jadi memang ya yang bisa saya tangkap dan saya mafhum adalah latar belakang beliau sebagai seorang guru di madrasah. Ya. Itu, Cak. Jadi pengen tetap memberikan nilai edukasi ke pembacanya. Itu
bincang awal kita ya untuk Ya. membuka tentang siapa sebenarnya Mbak Hanum ini. Oh belum. Oh, belum. Habis ini Oh, kita habis ini. bahas. Kita lanjut ke latar belakang pengarangnya ya Mbak Hanum. Mbak Hanum ini guru yang kece badai menurut saya. Alumni UI ya, S1 S2. S1 S2 UI. Ya. Geografi. Geografi S1-nya di Universitas Indonesia, S2-nya Magister Geografi juga dari Universitas Indonesia. Wah. Nah, ini asli ya, ya. Asli ijazah saya. Kalau UI kayaknya asli teh. Terus enggak asli apa, Cak? Maksud sampean loh, Cak. Jadi ya semakin ya enggak, artinya Semakin liar. walaupun ini ijazahnya asli, diproduksinya bukan di Jalan Pramuka kan begitu. Di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka. Jadi kalau ini mungkin pasarnya beda. Memang intelektual. Oke. Ini khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kan. Ini kayaknya jadi memang isi bukunya itu banyak pesan dakwah. Ya, pesan-pesan seperti itu. Ada kutipan dari Imam Al-Ghazali juga. Khairun nas anfa'uhum linnas, ada bahasa dia misalnya dari hasad, riya, sum'ah, takabur. Ada surat Asy-Syams 1:7 sampai 10. Jadi nukilan-nukilan seperti jadi, tapi ini bukan buku agama. Jadi kalau saya menilai begini, bahwa ini cara Mbak Hanum untuk menyampaikan dakwah, edukasi terutama ya. Edukasi dakwah, pesan moral dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya para ustadz, ustadzah itu menyampaikan dengan media ceramah yang terlalu berat mungkin berat. Apalagi ini dia kayaknya mempersembahkannya untuk kisah anak-anak ya, kisah remaja ya. Jadi dia menyampaikan dengan cara yang berbeda gitu. Ada dengan kisah-kisah fiksi yang memuat pesan dakwah, walaupun ceritanya tidak tidak melulu tentang agama sebenarnya. Ini tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan remaja yang normal menurut saya. Ada bosen, ada boring, kemudian ada perselisihan. Ya, kemasannya anak-anak muda banget ya, lekat dengan dunia remaja. Kehabisan materi sampai kayaknya. Enggak. Tadi diam aja. Enggak, saya mikir aku ngomong. Bukan. Diamnya kita itu, Cak, maknanya banyak. Ya. Yang pertama, buku ini terlalu banyak. Yang kedua, kita tidak sempat membacanya secara tuntas. Ya dibaca tapi tidak tuntas. Nah, makanya tidak sempat membaca secara tuntas. Tapi saya punya penilaian sisi lain ya dari pengarangnya ya. Mbak Hanum kan kebetulan editor Media Guru nih. Oh, editor Media Guru dia? Editor Media Guru. Oh, baru tahu saya. Mau sampai pelanggaran. Jadi kenal Media Guru sejak pandemi. Beliau ikut kelas 1 Guru 1 Buku di Jakarta. Dan kemudian direkomendasikan untuk menjadi editor karena kemampuan berbahasanya juga sangat baik ya. Itulah mengapa saya melihat ada peningkatan dari Guru Sufi yang terbit tahun 2020 ke kamar nomor 40 dan antara 3 negara. Betul. Ya, jadi diakui atau tidak, sebenarnya kalau menjadi seorang editor bahasa itu ada tuntutan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa yang kemudian teraplikasikan lewat tulisan-tulisannya. Nah, tetapi buku ini bukan tanpa kekurangan menurut saya. Ya. Yang paling sahih pembacanya terbatas, Cak. Karena ya. Kalau kita membaca buku ini mungkin sekali duduk selesai ya, 1 jam sudah selesai karena memang enak sekali bahasanya. Tetapi kalau kita tarik lebih dalam, misalnya dalam konteks sastra itu kan buku-buku sastra atau novel-novel yang diksinya kuat itu memberikan hiburan tersendiri. Nah, kalau ekspektasinya ke sana, baca ini nggak dapet dia, gitu. Karena memang sasaran pembacanya berbeda. Itu loh maksud saya. Jadi entah ini bisa dikatakan sebagai sebuah kelebihan buku 3 buku ini atau sebuah kekurangan, itu bergantung dari ekspektasi pembaca itu seperti apa. Kalau ekspektasinya saya pengen membaca
novel yang diksi sastranya kuat ya nggak dapet dia kalau baca ini gitu kan. Coba saya ingin menukil ya salah satu dialog yang muncul di sini ya. Jangan bilang siapa-siapa please. Pinta Ira memasang wajah memelas. Itu kan bahasanya datar. Ya, tidak gitu loh ya. Kayak. Cobalah tersenyum, munculkan bulan sabit di atas bibirmu. Kan berbeda. Kalau ekspektasinya ke sana ya Jok. Ya. Mau ceki nggak dapat gitu loh. Jadi bergantung pada sudut mana yang hendak kita ambil. Dan sekali lagi, memang buku ini kan harapannya itu bisa menyentuh kalangan pembaca muda, Gen Z, ya, dengan pesan-pesan, banyak pengalaman-pengalaman seru yang menyenangkan. Nah, saya kira menulis novel remaja seperti ini juga sangat tidak mudah loh ya. Ya. Apalagi dia konsisten dari halaman ke halaman memunculkan perselisihan, konflik, kemudian alur-alur yang menarik, menjaga setting tempat, latar dan sebagainya itu betul-betul tidak mudah gitu menurut saya. Oke. Menurut sampean kan tadi itu dari buku ini, tapi secara apa ya? Secara konsepnya penulisan novel yang bagus itu menurut sampean gimana seharusnya? Ya. Ini subjektif ya. Saya menyoroti halaman 31 dari novel Anak Kamar 40. Anak Kamar nomor 40. Halaman 31. Kamu dekati Yuli. Terus bilang, "Kon jancuk," kata Linda, meyakinkan Mila. Ini kan nah ini biar. Walaupun dikasih petik. Kan ngerti. Nah, menurut saya bintang. Menurut saya ini tidak perlu sih, Cak. Nggak perlu disensor gitu. Justru menurut saya kata pisuan jancuk itu tadi diberi keterangan. Diberi misalnya itu lazim kok ada novel atau cerpen yang diberi footnote gitu ya. Yeah. Kasih kode 1 artinya apa bagi orang yang mungkin tidak paham bahasa pisuhan khas Surabaya tersebut. Atau diberi penjelasan keterangan bukan di footnote tapi di bagian dari itu. Ini alhasil nggak jelas ini kan. Yeah. Orang ini maksudnya apa karena nggak diberi keterangan sama sekali, nggak ada. Loncit, ya kan? bintang. Terlalu banyak. Mungkin maksudnya memperhalus tetapi tidak tepat dalam konteks ini. Kesimpulan ada satu lagi ya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman penulis. Kalau ini ada 3 buku, yang 2 ini cetakan dari Mas Yasin, yang satu ini kayaknya dicetak sendiri ya. Saran saya kalau nyetak buku covernya jangan pakai yang glossy begini. Pakai yang doff. Nah, ini doff, ini yang glossy itu kan cenderung lebih yang glossy ini cenderung lebih glowing. Itu nggak pas sebenarnya, kayak kalender, kayak kurang greget sih menurut saya ya. Nilainya jadi berkurang itu sih. Overall. Tapi dari 1, 2, 3 ini menurut sampean yang best of the best yang mana? Saya suka yang antara 3 negara. Betul. Saya suka yang antara 3 negara. Yang kedua Anak Kamar 40. Anak Kamar 40 dan yang terakhir Guru Sufi. Bukan berarti kami menafikan pesan di dalamnya ya. Tapi kalau kita lihat dari tahun pembuatannya ini 2021, ini justru 2023 ini. Ini yang terbaru 30, ini ya. Iya. Yang ini 2020. 2020. Ya. Tapi yang antara 3 negara ini lebih baik menurut kita. Ini kalau saya lihat sih beberapa itu kayaknya dari based on true story sih, Cak. Ya, pasti pengalaman beliau lah. Ya. Kerasa ada kayak antara 3 negara itu pasti kan beliau sebagai guru, sebagai ibu 3 anak, Singapura dan Malaysia. Antara 3 negara. Kalau ini basis pesantrennya. Ini yang awal setelah ikut pelatihan dengan media guru di Jakarta itu ya. Jadi kalau bilang kenapa begini? Karena awal biasanya pasrah, Cak. Pasrah. Pokoknya jadi bukunya. Pokoknya kan jadi. Begitu yang kedua sudah mulai ada kreativitas. Kreativitasnya muncul. Keren sih, keren. Ini saya suka banget nih Mbak Hanum nih. Tuh ya.
Kece ini. Oke. Secara keseluruhan ya, dari sisi kebahasaan, pesan, muatan, cerita, kemudian sisi edukasinya, buku ini dapat semuanya nih, lengkap ya, lengkap. Terus kemudian juga bisa mengukur apa emosi tokoh-tokoh yang terlibat ya. Karena ada kita bisa tahu karakter psikologis tokoh ceritanya itu karena yang bersangkutan ada seorang pendidik. Ya. Ya khasnya penulis-penulis di media dulu kan begitu memang. Kisah fiksinya pasti berhubungan dengan pendidikan, pasti berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, itu entahlah kenapa kita kok banyak mengumpulkan di media guru itu penulis-penulis yang seperti itu. Ya memang mestinya begitu sih, Cak. Karena pendidik ya. Ya, pendidik kan ada tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab moral dalam menulis itu, ada tanggung jawab moral karena kita menilai begini bahwa tidak semua orang atau penulis itu merasa bertanggung jawab dengan tulisannya. Pokoknya saya jadi nulis, saya pasrah bokohan tanpa ada kemauan untuk belajar. Yang repot tuh begini, kadang-kadang ada penulis-penulis yang hanya mencari viral. Curhat ya. Iya, saya melihat itu sekarang banyak penulis-penulis yang hanya sekedar mencari viral. Beberapa waktu ini ada penulis dari Jogja itu, Cak, yang lagi viral karena buku yang diterbitkan oleh salah satu penerbit di Bandung itu. Itu kan mengangkat tentang Iran, kisah-kisahnya ketika di sana. Kita tidak melarang, pengalaman luar biasa bisa berada di Iran terus melihat dan sebagainya, tapi bagaimana bentuk penilaian itu terus kemudian dihubungkan masyarakat Indonesia yang Sunni itu kan pengaruh, makanya akhirnya jadi viral banget dia antara haters dan orang yang pro dengan beliau gitu ya. Jangankan itu, Cak. Kita aja yang di komunitas ini ya sering mendapatkan link-link berita yang ya menurut saya copy paste belaka lah. Ya, dia seakan-akan nulis berita, tapi berita itu copy paste gitu loh. Dengan judul yang dibuat gaya clickbait gitu. Itu ku tahu yang kamu maksud. Ya sudah, model kayak gitulah. Maksudnya silakan berkarya, tetap produktif. Dan lucunya kemarin gini, saya ketemu teman, yang kita ketemu bareng lah waktu acara di Indosat itu. Terus kemudian dia, Pak, itu berita-berita yang beliau tuliskan itu ngambil dari YouTube saya. Oh, tapi kagak hubungi ke saya, gak ngomong ke saya kalau itu. Siapa YouTube? Siapa? Mas Ali. Oh, Ali Harsoyo. Ngambil dari YouTube saya. Kacau ini. Ya, begitulah. Ya, begitulah. Oke. Itu kan bisa tulis ya. Tambahan. Musik tentang gibah dari Nasi Daria itu yang potongan kita. Oke. Dah. Mbak Anung, keren. Bukunya, tapi satu hal, ini 2020, 2021. Gimana? 2021, 2023. 2025 mana? Nah, kita tunggu karya berikutnya Mbak Anum. Oke. Makasih banyak, nilainya 8 lah ini menurut saya. Karena beliau sudah sibuk dengan menjadi waka ya. Waka-waka, hei. Paling tidak ya sudah ada, tiap individu itu paling nggak punya 2 buku lah, Cak. Buku tabungan dan buku nikah ya. Oke. Terima kasih Mbak Anum. Terima kasih teman-teman semua yang sudah melihat ini dari Jangan lupa sampai akhir. Like, subscribe. Kalau nggak suka bisa langsung dipercepat aja gitu kan. Tapi tetap di subscribe, like ya. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi saya yang suka ya, memang dari 3 buku ini ada sebuah pelajaran penting. Walaupun tidak menjadi sebuah ketetapan ya, atau aturan yang tidak tertulis, tapi ketika kita menulis fiksi, hendaknya judulnya jangan terlalu panjang seperti Guru Sufi 2 kata, Anak Kamar 40 3 kata, Antara 3 Negara 3 kata. Kenapa begitu? Agar mudah diingat oleh para pembaca. Cuma saya kalau tadi sasarannya tadi
anak remaja, saya kok kurang pas dengan judul guru sufi ya. Terlalu berat. Ya satu, mungkin kita bisa memandang itu berat, tapi ternyata ketika kita baca memang banyak konteks dakwah di sini. Iya, konteks dakwah, tapi makanya sasarannya Mbak Hanum ini sebenarnya kalau dengan cara penulisan seperti ini ya, ini kan bisa dibilang ya untuk guru dan anak-anak sih memang ya, untuk remaja ya, remaja. Nah, tapi kalau memang sasaran ada ke arah remajanya, saya menilai judul ini menjadi berat karena guru sufi. Kecuali kalau sufi itu kayak sampean suka film. Kalau gitu ganti aja murid sufi gitu. Murid suka film. Iya. Atau terus kemudian kalau antara tiga negara ini antara tiga negara ini saya menilai ya judulnya bagus, cuma apa ya, ada yang kurang rasanya. Kalau kita ngomong kekurangan, banyak kekurangan ya, karena ekspektasi kita itu tadi loh, makanya kita turunkan, kita sesuaikan dengan konteks sasaran pembacanya. Tapi jangan cari bahasa yang mendakik-dakik di ya sini. Tapi memang sudah pas ini, sudah on the track bahwa memang harusnya begitu, bahasanya membumi. Lu gue gitu. Lu gue mangan tahu tempe, lu gue. Ya, gitulah. Oke. Ciri khasnya nih orang Jakarta, orang Betawi ya. Nulis mbak itu mbak. Tanpa K, MBA. Ternyata konsisten di sini dari awal sampai akhir. Apakah itu menyalahi kebahasan? Tar dulu, jangan buru-buru kita ngomong, itu salah, tidak bagus, enggak ya. Nah, saya menganggap karena ini konsisten, gaya dia belum begitu. Mbak nih, kan mbaknya kan nggak dipakai K ini. Sengaja gitu dia. Bukan karena yang bersangkutan tidak paham, bukan. Mbak, enggak pun nggak pakai K dia. Iya. Gubrak aduh mak. Gak kebayang kita pulang, gak kebayang. Kalau kita bacanya jadi gitu kan. Gak kebayang. Kalau misalnya saya tuh jarang sekali nulis kata enggak. Saya pasti nulis kata enggak. Nah, tapi memang begini, Cak. Dialek di Indonesia, ini saya temukan karena saya guru ngaji ya. Di Indonesia itu ada orang-orang yang ketika membaca itu pasti apa berbicara itu pasti di belakangnya dikasih tekanan konsonan K atau petuk lah kalau gitu. Jadi sehingga kalau dipakai guru dipakai ngaji itu kadang-kadang nggak pas. Misalnya begini. Apa ya? Jadi yang katanya jadi ada penekanan. Kayak ada harusnya nggak boleh. Harusnya nggak ada gitu. Tapi akhirnya karena dialek itu terbawa ke tajwidnya itu tadi. Betul. Itu yang jadi kalau orang Madura itu enggak gitu loh. Jadi kalau orang Sunda pakai dia penekanan. Ada penekanan. Sunda bukan Betawi itu ada. Ini mata kuliah dialektologi. Mata kuliah dialektologi itu ada yang bahas gitu. Itu tadi catatan dari saya ya. Jadi sekali lagi ketika kita menulis novel itu jangan menyensor. Kalau misalnya Anda mendapati sebuah novel yang tidak layak dibaca karena ada unsur-unsur cabulnya kayak Ayu Utami, nggak usah dibaca. Iya. Tapi kalau disensor malah nggak dapat kan pesannya. Pesan si pengarangnya kan nggak dapat gitu menurut saya. Terus kemudian apakah lantas sensor itu tidak berlaku sama sekali? Bukan begitu kawan. Kita bisa mengemas secara halus ya tanpa harus keluar dari substansinya gitu. Atau kita fungsinya editor dengan pengarang itu kan berkomunikasi, mengomunikasikan ini loh ada kalimatmu sangat kasar, bisa nggak diperhalus atau diberi keterangan tertentu untuk mengemas ini supaya bisa diterima oleh kalangan pembaca tanpa menimbulkan unsur sara di dalamnya. Yang paling kita hindari dalam karya apapun itu sara ya. Misalnya
mengata-ngatai fisik ya. Kecuali kalau misalnya memang konfliknya seperti itu dengan maksud membawa pesan tolong jangan melakukan perundungan. Nah, novel itu bercerita tentang pesan anti perundungan. Itu boleh. kalau mengandung yang mengandung sara itu oke. Tapi gini, Cak, dalam sebuah kisah novel, tentunya konflik itu penting. Ya, konflik itu penting. Tapi betul. Kemudian kalau yang unsur sara itu kan termasuk bagian konflik sebenarnya. Betul. Nah, terus kemudian kalau yang dihilangkan itu gimana? Nah, yang tadi itu yang saya maksud ya. Pentingnya seorang editor berkomunikasi dengan pengarang. Misalnya, ini loh ada unsur yang sangat keras. Kira-kira bisa nggak dikurangi atau ditambahi untuk mempertegas ini bahwa maksudnya itu tidak benar-benar melakukan identifikasi sara dalam novel tersebut. Misalnya, jancuk. Ada sebuah adegan kayak gini, Cak, di buku biografinya Jenderal Hugeng. Ya, itu terbit tahun 1994, ya. Yang nulis Ramadan KH. Jadi Jenderal Hugeng itu mantan Kapolri yang jujur itu, ketemu sahabatnya dari Pekalongan, sahabat masa kecil. Namanya Hasan. Nah, Hasan itu waktu itu Pak Hugeng jadi Menteri Iuran Negara di eranya Bung Karno. Dia izin ke ajudannya, saya mau bertemu Pak Hugeng, udah janjian. Begitu masuk, pintu ditutup. Jancuk, asu kowe, bener-bener asu kowe ya, bisa-bisanya orang Pekalongan jadi menteri, gak disensor ya. Ya. Jadi saya membayangkan itu kan Pak visualnya kasar ya. Kalau dihilangkan jadi aneh, hilang. Jadi hilang justru gitu. itu sesuatu yang bernilai untuk sebuah buku itu. Bernilai. Tapi ya maksud saya menyampaikan bagaimana membuminya seorang Jenderal Hugeng. Walaupun beliau pejabat, pernah jadi menteri di era Bung Karno, jadi Kapolri di era Pak Harto. Tapi itu menurut saya nilai yang tinggi. Gitu. Ya. Nah, kalau yang tadi kata-kata ini tadi menjadi kekuatan langsung disensor bintang. Orang yang nggak ngerti, apalagi sasaran anak muda, kan bingung mereka, nggak dikasih keterangan sama sekali. Gitu ya. Nah, meskipun demikian ya tidak lantas kita menjual menjual unsur-unsur sara, unsur-unsur negatif hanya demi mendapatkan simpati dari pembaca, kan nggak begitu juga gitu. Karena ya kalau kita ngomong selain buku, kita juga mendapatkan nuansa itu kan di film ya, Cak ya. Film. Kalian tahu film-film Surabaya yang karyanya siapa itu? Teman-teman yang dari Anak Malang itu kan ada unsur-unsur begitu. Jancuk. Gitu. Terus akhirnya dia mengajarkan anak dari Sunda, terus kemudian ini enggak apa-apa diucapkan begini gitu. Tapi terus kemudian dengan cara yang berbeda akhirnya enggak begitu cara mengungkapkannya kan begitu. Tapi maksud saya begini. Harus ada penjelasan. Betul. Harus ada penjelasan bahwa kapan bisa digunakan, kapan tidak. Betul. Nah, karena ini bahasa pisuan bahasa pisuan asli Surabaya ini, itu punya unsur yang untuk persahabatan, hangat, gembira. Ada juga yang unsur hinaan juga bisa. Jadi salah penggunaan bisa salah makna. Kan ada orang yang miso, tetapi itu jancuk tambah elek raimu saiki. Tapi gembira saling peluk, sahabat lama gitu ya.